Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sofa Anwari. Saya dari kelas 1A Prodi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan judul matriks. Semoga apa yang akan saya bahas nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul matriks. Melalui judul ini, kita akan mengenal apa itu matriks, bagaimana bentuknya, serta beberapa operasi dasar yang sering digunakan dalam matematika dan statistika. Nah, pada materi ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama tentu saja definisi matriks, lalu yang kedua jenis-jenis matriks, yang ketiga operasi matriks, dan yang terakhir kita akan membahas determinan dan inverse matriks. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi matriks. Jadi, matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang menyusun baris ataupun kolom dari suatu matriks disebut elemen-elemen matriks. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam definisi matriks kalau misalnya matriks itu disusun menurut baris dan kolom. Nah, jadi kita itu harus tahu yang mana itu baris dan yang mana itu kolom. Nah, kalau gitu kita lihat ke contoh yang ada di bawah. Kalau misalnya baris, dia itu elemen yang bentuknya horizontal atau datar. Misalnya nih, bilangan 1, 2, 3. Dia itu baris pertama. 4, 5, 6 baris kedua. Terus 7, 8, 9 baris ketiga. Sedangkan kalau misalnya kolom, dia itu bentuknya vertikal atau tegak. Kayak contohnya nih, 1, 4, 7 berarti kolom pertama. Terus 2, 5, 8 kolom kedua dan 3, 6, 9 kolom ketiga. Jadi kita tuh harus ingat kalau misalnya baris itu bentuknya horizontal dan datar. Sedangkan kalau misalnya kolom dia itu vertikal dan tegak. Oke, kita lanjut ke notasi matriks. Nah, notasi matriks, pengertian dari notasi matriks adalah cara penulisan dan penyebutan elemen-elemen dalam sebuah matriks menggunakan simbol huruf kapital untuk nama matriks dan huruf kecil dengan indeks baris serta kolom untuk elemen-elemen lainnya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu di sini matriks A. Nah, A yang menggunakan huruf kapital ini adalah nama matriks. Nah, dan di sini yang ada di dalam kurung ini itu adalah elemen-elemennya. Elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Nah, elemen pada baris kedua, kolom ketiga ditulis dengan nih A2, 3. Jadi teman-teman ini tuh 23 ini dibacanya 23, bukan dibaca 23. Karena 23 itu baris kedua, kolom ketiga, itu artinya. Nah, kita cari baris kedua, kolom ketiga. Nah, baris keduanya itu yang horizontal. Di sini yang horizontal berarti ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, 4, 5, 6 ini adalah baris kedua. Nah, kita cari kolom ketiga. Kolomnya itu yang tegak atau yang vertikal. Nah, ini kolom pertama, kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jadi, di sini elemen pada baris kedua dan kolom ketiga adalah 6. Kita lanjut lagi ke elemen pada baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga ini yang paling bawah. Kolom ke-1-nya itu yang ini. Jadi elemen pada baris ketiga kolom ke-1 itu berarti 7 ya teman-teman. Lanjut ke ordo matriks. Ordo matriks adalah ukuran dari sebuah matriks yang menunjukkan jumlah baris dan jumlah kolom di dalamnya ditulis dengan format M dikali N. M-nya itu jumlah baris dan N-nya itu jumlah kolom. Contoh matriks A. Ordo matriks A adalah 2 dikali 3. 2 ini jumlah barisnya dan 3 itu jumlah kolomnya.
Lalu di contoh matriks B, ordo matriks B adalah 3 dikali 1. 3 itu jumlah barisnya dan 1 itu adalah jumlah kolomnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris. Jadi dia itu cuma memiliki satu baris saja. Contohnya dia itu cuma punya satu baris. Makanya dia disebut dengan matriks baris. Terus yang kedua ada matriks kolom. Nah, matriks kolom itu matriks yang hanya memiliki satu kolom. Nah, ini dia contohnya. Dia itu cuma punya satu kolom. Makanya dia itu disebut matriks kolom. Terus yang ketiga ada matriks persegi. Nah, matriks persegi itu matriks yang hanya memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi, jumlah baris dan kolomnya itu harus sama. Contohnya di sini, matriksnya ini memiliki baris dan kolom yang sama. Barisnya itu ada 3 baris. Nah, ada 3 baris dan kolomnya juga ada 3 kolom. Jadi, itu yang disebut dengan matriks persegi. Terus yang keempat itu ada matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas itu matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya itu 0. Diagonal utama, nah diagonal utama itu yang mana? Diagonal utama itu yang ada di tengah-tengah ini, yang sudah saya tandai dengan warna hijau ini, itu dia diagonal utamanya. Jadi, elemen-elemen yang ada di bawah diagonal utama itu semuanya itu 0. Nah, itu dia yang disebut dengan matriks segitiga atas. Kalau yang kelima ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu matriks persegi dengan elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Kalau yang tadi di bawah diagonal utama semuanya 0, sedangkan yang ini, yang sekarang ini matriks yang elemen-elemennya itu di atas diagonal utama itu semuanya itu 0. Nih contohnya, diagonal utamanya sama seperti tadi, yang di tengah ini yang sudah saya tandai dengan warna hijau itu dia diagonal utamanya. Jadi yang di atas diagonal utamanya itu semua elemennya itu harus 0. Terus yang keenam, matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu matriks persegi yang semua elemennya yang semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Jadi, selain diagonal utama, semua elemennya itu 0. Di sini diagonal utamanya ada 1, 4, dan 1. Yang ada di tengah sini diagonal utamanya. Jadi, selain diagonal utama, semuanya itu 0. Semua elemennya itu 0. Terus lanjut yang ketujuh ada matriks satuan atau matriks identitas. Nah, matriks satuan atau matriks identitas itu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Elemen lainnya itu 0. Jadi, elemen pada diagonal utamanya itu semuanya itu nilainya 1, dan selain diagonal utama semuanya nilainya itu 0. Terus yang kedelapan ada matriks 0. Artinya matriks yang semua elemennya adalah 0. Jadi semua elemen yang ada di matriks 0, dia itu elemennya itu 0. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu operasi matriks. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu tentang transpose matriks. Transpose matriks adalah dia itu berarti menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, di sini contohnya itu di sini ada matriks A dan di sini ada elemen-elemennya dengan ordo 3x3. Yang akan kita mencarinya itu kita akan mencari transposnya. Di sini ada simbol A pangkat T, artinya A transpose berarti. Nah, jadi di sini tuh kita lihat bagaimana cara menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Jadi di sini ada baris pertama. Baris pertama 1, 2, 3. Kita jadikan
Ditranspoznya menjadi kolom. Nah, menjadi kolom pertama. Lalu ada baris kedua, 3, 4, 5. Ditranspoznya kita akan jadikan dia kolom kedua. Nah, lalu ada baris ketiga. Baris ketiga itu 2, 1, 1. Dan ditranspoznya kita akan jadikan dia itu kolom ketiga. Kemudian ada penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks adalah dua matriks yang dapat dijumlahkan jika ordonya itu sama. Yang dijumlahkan yaitu elemen-elemen yang seletak. Jadi kita itu bisa menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, contohnya di sini ada 1. 1 ini dijumlahkan dengan min 5. Hasilnya adalah min 4 karena dia itu kan seletak. Nah, begitu juga dengan 4. 4 ini dijumlahkan dengan 2, hasilnya itu 6. Nah, 3. 3 ini dijumlahkan dengan 3, hasilnya itu 6. Kemudian minus 1 dijumlahkan dengan 0, hasilnya minus 1. 3 dijumlahkan dengan min 2, hasilnya 1. Kemudian yang terakhir 0. 0 dijumlahkan dengan 1, hasilnya itu 1. Kita lanjut ke pengurangan matriks. Apa itu? Bagaimana pengurangan matriks? Nah, pengurangan matriks di sini itu dua matriks dapat dikurangkan jika ordonya itu sama. Yang dikurangkan elemen-elemen yang seletak. Contohnya, di sini sama seperti tadi. Jadi yang dikurangkan itu elemen-elemen yang seletak. Kita lihat di sini 1. 1 dikurangi dengan min 5, hasilnya adalah 6. Kemudian 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. 3 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 0. Min 1 dikurangi 0, hasilnya min 1. Lalu 3 dikurangi min 2, hasilnya 5. Dan yang terakhir itu 0 dikurangi 1, hasilnya adalah min 1. Oke, sekarang kita lanjut ke perkalian matriks. Di perkalian matriks ini ada dua. Dibedain jadi dua. Yang pertama itu ada perkalian skalar dengan matriks, terus yang kedua perkalian matriks dengan matriks. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu perkalian skalar dengan matriks. Di sini ada contoh, jika matriks A dan ini elemen-elemennya, elemen matriks A ada negatif 5, 2, 3, 0, negatif 2, dan 1. Tentukan matriks 3A. 3A ini adalah skalar. Jadi 3A itu namanya itu skalar. Nah, 3A sama dengan 3 dikalikan dengan semua elemen-elemen yang ada di dalam matriks. Jadi 3 ini kita akan kalikan dengan semua elemen yang ada di dalam matriks. Contohnya, 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15. Terus 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 6. Lalu yang terakhir 3 dikali 1 sama dengan 3. Lanjut ke perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks menyatakan bahwa dua matriks hanya bisa dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika diketahui matriks A M dikali N dan matriks B N dikali P, hasil perkaliannya adalah matriks baru yang berordo M dikali P. Contoh, jika A atau jika matriks A ini adalah elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 1, 0, dan matriks B negatif 1, 2, 1, 3, 2, 4, dan C sama dengan A dikali B. Tentukan matriks C. Di sini matriks A itu ordonya 3 dikali 2 dikarenakan 3 baris dan 2 kolom. Terus matriks B-nya itu ordonya
2 dikali 3 karena ada 2 baris dan 3 kolom. Jadi cara pengaliannya itu adalah tiap baris akan dikalikan dengan kolom. Jadi contoh cara pengaliannya itu kayak gini. Di sini di baris pertama akan dikalikan dengan kolom pertama di sini. Nah, 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Lalu 2 akan dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Jadi nanti akan dijumlahkan. Terus lanjut ke lanjut lagi 1 dikali dengan kolom kedua ini. Baris pertama akan dikali lagi dengan kolom kedua. 1 dikali dengan 2 sama dengan 2. 2 dikali 2, 4. Dikalikan lagi dengan kolom ketiga. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 4 sama dengan 8. Baris kedua lagi. Nah, baris kedua ini akan dikalikan juga dengan kolom-kolom yang ada di sini. Jadi 3 dikali negatif 1 di kolom pertama ini sama dengan negatif 3. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. 3 dikali kolom kedua. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dikalikan lagi dengan kolom ketiga. 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu pada baris ketiga kita kalikan juga dengan semua kolom yang ada di sini. Nah, 1 dikalikan dengan kolom pertama. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. 0 dikali 3 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. 0 dikali 2 sama dengan 0. Lalu yang terakhir akan dikalikan dengan kolom ketiga. 1 dikali 1 sama dengan 1. 0 dikali 4 sama dengan 0. Nah, jika sudah, kita akan jumlahkan semua elemen yang ada di sini. Negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Terus 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Negatif 3 ditambah 12 sama dengan 9. 6 ditambah 8 sama dengan 14. 16 ditambah 3 sama dengan 19. Negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya ini. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu determinan dan inverse matrix. Yang pertama itu determinan matriks. Misal diketahui matriks A. Misalnya nih yang sudah diketahui itu matriks A. Nah, determinan dari matriks A ditulis det A atau seperti ini. Nah, determinan matriks berordo 2 kali 2. Jadi determinan matriks itu ada yang berordo 2 kali 2 dan ada yang berordo 3 dikali 3. Determinan matriks berordo 2 kali 2 jika matriks A sama dengan elemennya itu A, B, C, D, maka determinan A sama dengan AD dikurang DC. Nah, diketahui matriks A sama dengan elemennya itu 3, 4, 5, 7. Berapakah nilai determinan A? Penyelesaiannya determinan A sama dengan elemennya 3, 4, 5, 7 ya. Jadi dia itu dikali silang. Dikali silang lalu dikurangi. Nah, di sini sudah 3 dikali 7 sama dengan 21. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Sampai situ ya teman-teman. Lanjut ke determinan matriks berordo 3 kali 3. Misal diketahui matriks B elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, di sini determinan B itu
kita akan di samping elemennya itu kita akan menambah 2 kolom dari depan. Jadi A, B, D, E, G, H. Di sini kita tambahin setelah elemen-elemen ini. Terus sama dengan diagonal utamanya itu A, E, dan I ditambah B, F, G di sini, kemudian ditambah lagi C, D, H di sini. Kemudian dikurang diagonal sampingnya C, E, G, dikurang lagi A, F, H, dan dikurang lagi B, D, I. Di sini contohnya diketahui matriks B elemennya itu ada 1, 0, 2, 3, 1, negatif 2, 1, negatif 1, dan 2. Pertanyaannya, berapakah nilai determinan B? Jadi di sini determinan B kan kita sudah masukin angka-angkanya berdasarkan rumus yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi langsung saja di sini itu diagonal utamanya kan yang ini 1, 1, 2. Langsung saja dia itu dikali 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan hasilnya 2. Nah, 2 di sini ya. Terus baru lanjut 0 dikali negatif 2 dikali 1 jadi 0 hasilnya. Kemudian 2 dikali 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah 6. Jadi sudah masuk ya ke dalam rumus. Baru kita kurangi dengan diagonal sampingnya lagi. 2 dikali 1 dikali 1 hasilnya itu 2. Kemudian yang sampingnya lagi 1 dikali negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya itu 2. Kemudian 0 dikali 3 dikali 2 hasilnya itu 0. Lalu kita jumlahkan 2 ditambah 0 ditambah negatif 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 0 hasilnya adalah negatif 8. Oke, kita lanjut ke inverse matriks. Misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan AB sama dengan BA sama dengan I. Inverse dari matriks A dapat ditulis seperti ini. A-nya itu huruf kapital dengan pangkat negatif 1. Nah, di sini ada rumus inverse matriks. Jadi ada rumus inverse matriks A yang berordo 2 kali 2. Di sini matriks A elemennya itu ada di sini ya, teman-teman. Nah, terus ada inverse matriks A yang berordo 3 dikali 3. Nah, matriks A-nya itu di sini ada elemen-elemennya. Jadi, rumus yang berordo 2 kali 2 itu sama dengan inverse matriks A sama dengan 1 per det A dikali dengan elemen-elemen ini. Jadi elemen-elemennya itu di dalamnya itu ada D, negatif B, negatif C, dan A. Kemudian inverse matriks yang berordo 3 dikali 3 rumusnya itu sama dengan di sini A pangkat min 1 sama dengan 1 per det A dikali ADJ A. ADJ itu apa? ADJ itu berarti adjoint A. Nah, begitu saja ya teman-teman semua. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin tadi dalam penyampaian atau dalam penjelasan agak sedikit membosankan, tapi saya harap dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.